Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sama-sama mengawali tausiah ini dengan sama-sama kita membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim, dan kita sampaikan hamdalah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sholawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pertama berbahagia bisa diundang di sini di kantornya Share Channel TV ya. Luar biasa, gedungnya megah sekali Pak ya. Berapa lantai ini ya? Saya juga bingung dapat dari mana duitnya. Sampai ada ruang makan yang luas ya kan, ruang parkir, ada liftnya. Wah luar biasa ya. Padahal Share Channel TV ini belum lama usianya, tapi sudah punya gedung yang megah ini, jadi luar biasa juga ya. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, Ibu Rera beberapa waktu yang lalu dengan Pak Dwi dan juga keluarga besar Share Channel TV ini pernah silaturahim ke rumah saya. Kita tinggal di daerah Setiabudi di Kuningan. Pernah kita bikin satu program bersama yang tadi sebagian tayangannya ada. Kita bikin acara ya sedikit rekaman begitu. Jadi alhamdulillah banyaklah kita ngobrol, berdialog dan cerita-cerita, merajut mimpi bersama ya, pengen beli apa tadi switcher apa gimana gitu ya. Itu gampang lah, murah itu insya Allah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kedatangan saya ke sini dan juga dengan istri, dengan Ustadz Hanif juga, kita bertiga pertama ingin ya mengucapkan doa. Semoga Ibu Rera berangkat ke tanah suci, ke Mekah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji. Tidak bersama suami karena suaminya sudah pernah ya sekali aja. Mungkin kapan-kapan bisa bareng-bareng berdua ya, tapi bukan ke Mekah, ke Paris mungkin ya. Oh iya, haji sekali aja Bapak Ibu sekalian. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan karena Ibu Rera pastinya sudah punya banyak bekal lah. Di atas, biar jelas. Ntar kelihatan ganteng banget nggak enak nih. Banyak banget jamaahnya kelihatan sampai belakang karpetnya. Beliau ini sudah banyak belajar, jadi semua yang ada di tayangan tadi, mulai dari Aagim sampai Bahtiar Nasir sampai siapa itu Tengku Wisnu, itu gurunya dia semua. Jadi kalau bicara ilmu mah udah kebanyakan sampai luber itu, kebanyakan ilmunya. Jadi saya mungkin tidak terlalu harus cerita yang aneh-aneh lagi. Pokoknya Ka'bah tuh ya itu gitu ya, gitu. Yang ada di tengah Masjidil Haram, ntar jangan salah, tawaf tuh ntar sono lagi pasar. Tawafnya nggak usah di pasar, di Ka'bah ya. Pengalaman yang pernah saya dapati selama ibadah haji itu macam-macam. Ada pengalaman yang enak, ada pengalaman yang nggak enak. Intinya sih begini aja, semua pengalaman itu kita jadikan pelajaran ya. Kita jadikan sebagai masukan untuk kita berintrospeksi. Banyak juga loh yang ketika di depan Masjidil Haram itu dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Mau nyium Hajar Aswad, bisa gitu. Padahal orang lain yang badannya gede-gede, udah 3 hari gagal melulu Pak mau nyium Hajar Aswad, ketemunya Afrika lagi gitu. Nggak berhasil. Tapi ada orang nih jamaah bareng sama saya, perempuan, mana kecil lagi badannya. Dia bilang, Pak Ustadz saya minta izin pengen nyium Hajar Aswad. Saya bilang hati-hati Bu, kenapa? Ibu badannya kecil, nanti ketemu orang Afrika gede itu bisa jadi teplek Bu, ketabrak mereka. Ternyata berhasil, bisa nyium. Nggak tahu gimana ceritanya, besoknya berhasil lagi, besoknya lagi, berhasil lagi, sampai 3 kali. Suaminya yang badannya gede nggak pernah berhasil gitu. Mungkin ini salah satu pertolongan Allah kali ya.
Ya, jadi orang yang badannya kecil itu ternyata ada manfaatnya juga. Dia bisa nyelip Bu di bawah di kaki-kaki orang Afrika itu. Ya. Nah, sebenarnya di dalam pelajaran haji ini ya kita juga dikenalkan dengan berbagai macam jenis ya bangsa ya dan macam-macam rupa-rupa manusia ya. Jadi kita ketemu nanti dengan orang Arab Saudi, kita ketemu orang Pakistan, kita ketemu orang Bangladesh, Cina, Afrika, bahkan orang yang dari Eropa, yang dari barat sono, dari apa namanya orang bule, kita ketemu semua di sana. Nah, di sanalah kemudian terlihat bagaimana agama Islam itu universal. Dalam arti Islam itu bukan agama cuma buat orang Arab, tapi buat seluruh umat manusia. Mau warna kulitnya itu putih, hitam, merah, hijau, ungu dan sebagainya, semua itu adalah umat manusia dan mereka satu, berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, berserah diri memenuhi panggilan Allah, panggilan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Saya punya pengalaman agak nggak enak juga diceritain. Jadi begini Pak, kita sholat di depan Masjidil Haram itu jarang sepinya, ya. Zuhur penuh, asar penuh, maghrib penuh. Jadi saya bilang sama teman saya, kalau kita datang jam 2 malam mungkin rada sepian kali gitu ya. Kita datang ya kan jam 2, lebih penuh lagi gitu. Oh berarti salah nih kita ya. Mungkin subuh lebih penuh lagi gitu. Jadi kalau mau datang ke Masjidil Haram yang sepi, itu ternyata ada caranya. Datangnya tanggal 9 Zulhijjah, itu sepi. Benar, Masjidil Haram tanggal 9 Zulhijjah itu sepi. Karena orang lagi pada wukuf di Arafah. Nah, kita wukuf tuh di depan Masjidil Haram. Sepi Pak, benar. Cuman nggak jadi haji. Karena kata Nabi al-hajju Arafah, haji itu adanya di padang Arafah tanggal 9. Nah kalau kita pengen lihat Ka'bah lagi dicuci, itu apa kiswahnya dicopotin semua, diganti dengan yang baru, Ka'bahnya disapu, dipel dan sebagainya, itu tanggal 9 gitu. Sepi tuh, kita mau nyium Hajar Aswad sampai 2 jam juga kita cium, tentu nggak apa-apa gitu. Kenapa? Nggak ada orang, karena orang semuanya pada lagi pergi haji. Itu cara pintar tapi blow on gitu ya. Cara pintarnya maksudnya emang sepi sih, cuman orang lagi pada haji dan acaranya bukan di Mekah tapi di Arafah. Nah, jadi saking penuhnya Masjidil Haram, kadang-kadang emang sulit buat kita untuk konsentrasi berdoa. Kenapa? Lagi mau doa diusir gitu. Atau lagi mau doa ketabrak orang Afrika gitu. Makanya Ibu Rera mungkin begini Bu, kan sering nih kalau ada orang jenguk mau berangkat haji, titip doa ya gitu. Itu emang susah tuh, karena kan doa orang minta apa gitu kan. Nah saya punya temen dia pinter Bu, ketika ada orang bilang titip doa ya, itu dia buka buku ya, dia bikin buku block note catatan, tulis aja nama ente siapa, minta doanya apa gitu. Jadi setiap ada yang titip doa, tar dulu jangan titip saya takut lupa, tulis deh gitu. Itu ternyata dari 2 bulan sebelum berangkat haji yang titip doa banyak banget, sehari 3. 2 bulan kan berarti 60 hari kali 3, berapa 60 kali 3? 180. Jadi banyak itu catatan doa, si anu. Pas sampai di depan Ka'bah, di depan Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu kan namanya multazam tuh. Nah kan doa yang paling mustajabah di situ, tapi sekaligus paling padat di situ, ya kan? Begitu sampai di situ dia mau doa, dia keluarin itu tadi catatan. Wah, belum sempat buka udah mental lagi. Ya kan, mental lagi. Akhirnya itu catatannya jatuh, keinjek-injek orang, ke bawah-bawah. Woi, doa saya tuh kemana? Gitu. Nah, begitu akhirnya dia dapat, dia mau baca lagi, tabrak orang lagi, sampai 3 kali tabrak orang. Akhirnya dia, ya Allah, saya pengen doa, catatannya ada di sini semua. Saya nggak bisa bukanya, dia lempar ke Hijri Ismail, baca sendiri ya Allah. Pokoknya itulah niatnya orang-orang gitu ya. Nah jamaah sekalian, memang padat di depan Ka'bah itu ya. Saya pernah Pak, itu kaki saya nggak nempel di lantai, saking penuhnya. Digencet orang Afrika, digencet orang Pakistan gitu, badan saya keangkat, kaki nggak kena tapi muter setengah lingkaran.
saking penuhnya. Itu pernah kayak gitu, ya kan. Bahkan teman saya lebih parah lagi doa, lagi sholat di depan makam Ibrahim, ya kan, Ka'bah, makam Ibrahim, terus dia sholat di sini. Lagi asik sujud, ditabrak rombongan Afrika 20 orang, Pak. Keinjak-injak dia, badannya keinjak-injak, kepalanya keinjak, sampai akhirnya gelap semua, gelap. Dia berpikir, kalau memang ini waktu saya, ya Allah, saya di depan Ka'bah nih, gitu. Tapi ternyata nggak mati-mati juga dia. Buktinya dia masih dengar suara orang lagi tawaf, cuman matanya nggak ngelihat apa-apa. Ya, ternyata dia nggak buta sih, nggak apa-apa. Ternyata dia ada di bawah roknya orang Afrika, gitu aja sebenarnya. Gitu. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, memang cerita di depan Ka'bah ini aneh-aneh, ya. Banyak yang membuat sedih, tapi juga banyak yang membuat bahagia. Yang bikin bahagia salah satunya begini, selain juga kita sudah bisa menjalankan perintah Allah, rukun haji yang kelima, sering banget di depan Ka'bah tuh saya ketemu dengan orang yang di Indonesia nggak pernah ketemu, begitu di sana ketemu. Teman lama, tiba-tiba di sini. Perasaan saya ingat ente dulu terakhir lagi mabok, kenapa sekarang ada di Masjidil Haram? Udah insaf, alhamdulillah, itu senang Mbak. Ya ngelihat orang pada insaf, ya ketemunya di depan Ka'bah, itu senang banget, luar biasa. Nah, jadi intinya adalah bahwa di depan Ka'bah itu seolah-olah kita ini berdiri di hadapan Allah, kita berserah diri, kita jadi tamunya Allah, kita ikut apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di depan Ka'bah itulah kita bisa menghadap Allah, berdoa, menyampaikan semua hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat. Saya waktu itu pas di dalam itu yang setengah lingkaran di depan Ka'bah, itu kan namanya Hijr Ismail. Ya mau masuk situ susah, tapi kalau udah sekali masuk mau keluar juga susah. Kenapa? Karena orang pada antri kan. Jadi kalau kita udah di dalam mau keluar gak bisa, ya kan? Gitu. Yang di luar mau ke dalam gak bisa. Akhirnya saya udah sholat berkali-kali sholat sampai lupa doa apa lagi ya kira-kira gitu loh. Nah kalau udah kondisi kayak gitu ya kita boleh doa apa saja di depan Ka'bah itu, dengan syarat ya kita minta kebaikan di dunia dan di akhirat. Boleh doanya yang sifatnya global dari Quran dan Sunnah, boleh juga ya doa yang lebih spesifik. Ya Allah, kamera digital dong 5 gitu misalnya, itu boleh, ya kan. Apa tadi mixer gitu ya, studio gitu ya. Ini doanya Bu Rera nih langsung ijabah nih, langsung dapat gedung segede gini. Kemarin waktu bilang lagi bingung cari kontrakan, dapat, alhamdulillah. Jadi memang orang kalau jalan di jalan Allah demi dakwah, demi menegakkan agama Islam, yang mau bantuin ada aja, mudah gitu. Udah terbukti deh, itu nggak usah pakai diyakinkan lagi, insya Allah mudah. Tapi bukan berarti tanpa halangan, banyak juga halangannya ya. Biasanya sih kalau lagi banyak halangan ngadu juga ke saya gitu ya. Wah lagi diginiin, alah biasa gitu kan. Nabi Muhammad, Nabi punya banyak mujizat aja sering digodain. Sering tuh Pak digodain sama Abu Jahal, sama Abu Lahab. Pokoknya yang berbangsa abu-abu lah di situ tuh macam-macam itu. Pernah ya, pintu depan rumah Nabi Muhammad itu saking mereka tuh nggak demennya sama Nabi. Nabi loh itu, orang nggak demen. Abu Jahal tuh datang bawa ember, isinya tahu nggak? Isi perut onta, isi perut jeroan. Jeroan tuh isinya apa? Kotoran gitu ya. Itu ditaruh di depan pintu rumah Nabi. Gimana Nabi nggak nangis? Kalau kata orang Jawa berbesmili ya Bu ya. Nah, itu berlinang air mata Rasulullah. Segitunya orang benci sama Nabi Muhammad sampai depan pintu rumahnya ditaruh kotoran onta sama jeroan-jeroannya. Itu Pak, yang protes bukan cuma Nabi Muhammad dan pengikutnya, sesama orang kafir pun protes juga. Ya, temennya Abu Jahal itu bilang, Abu Jahal, ente itu kebangetan. Musuhan sih musuhan, tapi nggak begini juga caranya. Ini udah di luar peri kemanusiaan, udah masuk wilayah peri kebinatangan. Ini kotorannya binatang kalau depan pintu rumah orang. Gitu. Nah, itu halangan pasti ada. Cuma kita nih harus melihat apa yang buruk bagi orang, kita harus bisa lihat yang baik, gitu. Ya begini. Nabi Muhammad orang Arab kebetulan, kalau dikasih kotoran ontak dan jeroan tersinggung dia.
Kalau kita insya Allah bisa dengan santai. Sebab buat kita jeroan hewan itu ya, walaupun isinya kotoran, isinya tuh yang jorok, buat kita orang Indonesia benda jorok ini bisa jadi makanan yang lezat. Nah, jeroan Pak, buat orang Betawi itu jadi soto Betawi. Nah, jadi daripada kita nangis-nangis dikasih kotoran, kita nih orang Indonesia buka pintu, apa nih jeroan, alhamdulillah datang rezeki gitu. Buat orang Arab itu adalah penghinaan, tapi buat kita bukan penghinaan. Ini rezeki, ini jeroan, bisa kita jadikan soto Betawi, bisa makan sekampung kita. Buat kita yang jelek di mata orang, buat kita bisa jadi bagus. Tergantung kita mandangnya dari sudut pandang yang mana. Oleh karena itulah makin banyak hambatan, ujian dan sebagainya, itu akan semakin bagus buat kita menempa mentalitas kita, memperbanyak tabungan akhirat kita. Nah, kita juga berharap agar kita semua insya Allah diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah untuk bisa berziarah ke Tanah Suci, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menunaikan rukun Islam yang kelima, dan semoga ya kita nanti bisa berangkat ke sana tuh dengan harga haji yang murah, nggak usah ngantri sampai 15 tahun gitu ya. Dan insya Allah pada masa itu kita berharap ya fasilitas udah lebih bagus lagi, karena sekarang Masjidil Haram lagi direnovasi demi kepentingan jamaah juga. Nanti kalau udah pada waktunya itu tempatnya menjadi sangat besar dan luas, insya Allah kuota-kuotaan itu sudah nggak butuh lagi. Sekarang kita punya duit, sekarang kita berangkat gitu ya. Kalau memang semuanya fasilitas sudah bisa diselesaikan. Tapi memang untuk tahun-tahun ini tempat di sana memang sangat-sangat terbatas, kuota haji dikurangi sampai kemudian akhirnya orang sogok menyogok gara-gara untuk bisa berangkat haji. Dan apalagi sekarang lagi dibenahi dengan sistem komputerisasi yang dulunya sekaligus bisa berangkat, ternyata tiba-tiba sekarang nggak bisa. Ada nenek-nenek mau berangkat haji, takut dia nggak kuat di sana, dia bawa cucunya, anak muda yang seger badannya, bilang, "Nek, kalau saya yang diajak kemanapun nenek entar di sana saya gendong." Ya kan, ya tak gendong gitu. Alhamdulillah ya, yang dapat visa cucunya dan neneknya nggak berangkat gitu, nggak jadi gendong akhirnya kan. Kenapa? Neneknya nggak dapat visa, nggak keluar visanya, anaknya atau cucunya itu yang mau nganterin malah dapat gitu. Ya, itu sering kejadian seperti itu, tapi santai saja. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pun juga pernah mau berangkat ke Tanah Suci, di tengah jalan ada hambatan. Hambatannya bukan sekedar hambatan biasa, hambatan yang membuat beliau gagal total datang ke Masjidil Haram. Gagal total melaksanakan ibadah yang sudah diniatkan, padahal sudah sampai pintu gerbang Mekah, sudah sampai Hudaybiyah. Udah sampai Hudaybiyah, berarti sudah pakai baju ihram, udah berjalan seminggu dari Bi'r Ali di Madinah menuju pintu gerbang Mekah, sampai Mekah nggak bisa masuk. Kenapa? Karena dihalangi oleh para penguasa kafir Quraisy Mekah. Kata mereka, ini garis Muhammad, lewat pala hilang. Gitu, main pala hilang aja begitu kan, mau dibunuh. Akhirnya Nabi nggak jadi melewati garis itu dan terpaksanya pulang, nggak jadi berangkat. Jadi kalau sekarang ada orang udah selamatan gitu ya, udah syukuran gitu ya, terus nggak jadi, ya belum apa-apa. Nabi itu udah sampai pintu gerbang Mekah gitu, dari kejauhan, Mekah kelihatan gitu, ya kan, nggak bisa lewat, nggak boleh, dihalangi, pulang. Nah, Nabi udah pernah kayak gitu. Jadi jangan kecewa-kecewa banget dan nggak usah merasa putus asa. Tahun depan masih ada, tahun depannya lagi masih ada. Semoga umur kita panjang, disampaikan kita ke Baitullahil Haram, memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Saya tidak bisa berlama-lama di sini karena capek juga nih berdiri ya. Dan dari subuh tadi belum berhenti nih, udah 3 kali nih, yang ketiga nih. Ntar abis ini ada yang keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 20 gitu ya insya Allah. Jadi ya kita bagi-bagi waktunya, insya Allah kita bacakan suratul Fatihah ya, kita hadiahkan pahalanya buat orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Semoga mereka yang di alam barzah sana Allah berikan pengampunan dan dijadikan kuburnya terang benderang raudhah min riyadil jannah ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.